baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Thorndike ingin menjelaskan tentang psikologi tingkah laku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama itu ada saya sendiri, nama saya Gali Gesya Prabaswara. Yang kedua itu ada Dewi Noviawati. Hai Dewi. Yang ketiga itu ada Erzi Rafanti. Hai. Yang keempat itu ada Maria Ulfa. Oke. Yang kelima itu ada Melia Putri Rahmawati. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya. Kita mulai aja. Baik. Sebelum kita masuk ke teori Thorndike, ada pengertian teori belajar dari salah satu ahli, yaitu namanya Brunner, 1989, yang mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif, sedangkan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif itu artinya tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan strategi pembelajaran yang cocok supaya memperoleh hasil optimal. Jadi dengan kata lain, teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel-variabel yang spesifik dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Sedangkan deskriptif artinya tujuan teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Jadi teori belajar ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang itu belajar, seorang siswa itu belajar. Next. Okay. Nah, kita masuk ke Thorndike ya, biografi Thorndike. Siapa itu Thorndike? Thorndike, Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Amerika. Thorndike adalah seorang pendidik dan psikolog. Thorndike dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan modern karena menjadi pelopor dalam dunia psikologi pendidikan. Dia juga merupakan salah satu penggagas psikologi tingkah laku. Thorndike lulus S1 dari Universitas Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Ya, bagaimana teori belajar menurut Thorndike? Oke. Menurut Thorndike, teori belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Maka dari itu, teori Thorndike sering disebut connectionism. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil penelitiannya terhadap tingkah laku berupa binatang, antara lain kucing. Nah, jadi Thorndike beliau ini menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence: An Experimental Study of Association Process in Animal. Oke. Jadi buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike. Jadi belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Oke. Selanjutnya,
Selanjutnya ada penelitian Thorndike. Dalam penelitiannya, kucing yang lapar diletakkan di dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis. Apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk membuka pintu untuk mengambil makanan tersebut dengan cara meloncat-loncat kian kemari. Dengan tidak tersengaja, kucing tersebut menyentuh knop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut dan kucing segera lari ke makanan tersebut. Percobaan ini diulang untuk beberapa kali dan setelah kurang lebih 10 sampai dengan 12 kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh knop tersebut untuk membuka pintu sangkar tersebut. Kemudian, pada penelitian Thorndike, berdasarkan percobaan di atas, teori Thorndike sering juga disebut sebagai teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Teori ini kemudian dipakai dalam teori pembelajaran, yaitu pada awalnya seseorang akan melakukan percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan yang akan menjadikan mereka mengerti dan paham kesalahan sebagai stimulus dan mengerti atau paham sebagai respon. Ciri-ciri belajar dengan trial and error adalah ada motif pendorong aktivitas, lalu ada berbagai respon terhadap situasi, kemudian ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi mencapai tujuan. Kemudian terdapat dalil belajar. Thorndike mengemukakan 3 dalil tentang belajar, yaitu yang pertama law of effect, yaitu dalil atau hukum sebab akibat. Yang kedua law of exercise, yaitu dalil hukum latihan atau pembiasaan. Dan yang ketiga law of readiness, yaitu dalil hukum kesiapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Ulfa. Oke, selanjutnya adalah hukum akibat, law of effect. Dalil atau hukum ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung
akan cenderung diulang. Sebaliknya, suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan rasa tidak puas, tidak menyenangkan, akan cenderung tidak diulangi lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Dalam pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah tadi. Sebaliknya, hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan atau tidak diulangi perbuatan. Yang selanjutnya adalah hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini mengandung dua hal, yaitu yang pertama, the law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan dengan kata lain, bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat semata-mata karena adanya latihan. Yang kedua itu adalah the law of discharge, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ulangan merupakan hak yang pertama dalam belajar. Makin sering suatu pelajaran yang diulang, makin baik bahan pelajaran tersebut dalam diri siswa pada prakteknya tertentu. Diperlukan berbagai variasi, bukan ulangan sembarang ulangan, dan pengaturan waktu, distribusi, frekuensi ulangan dapat menentukan hasil. Next. Selanjutnya adalah hukum kesiapan atau the law of readiness. Hukum kesiapan menerangkan bagaimana kesiapan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Seseorang yang mempunyai kesiapan untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Seseorang yang melakukan suatu tanpa mempunyai kesiapan, maka apa yang dilakukannya itu akan menimbulkan rasa tidak puas bagi dirinya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang akan lebih berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya selain 3 hukum di atas, Thorndike juga mengemukakan hukum minor atau hukum subsidiar. Yang pertama ada law of multiple response atau hukum variasi reaksi, yaitu individu mencoba berbagai respon sebelum mendapatkan respon yang tepat. Jadi dalam pembelajaran murid-murid itu akan terdapat respon yang berbeda-beda. Yang kedua ada law of attitude atau hukum sikap. Itu proses belajar dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang positif pada siswa. Hukum sifat juga menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon, tetapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu, baik kognitif maupun psikomotoriknya. Yang ketiga ada law of partial activity, yaitu individu dapat bereaksi selektif terhadap kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Yang keempat ada law of response by analogy,
yaitu individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi yang baru. Atau dengan kata lain, individu itu bereaksi terhadap situasi yang sama dengan situasi yang dihadapinya walau yang lalu waktu yang berbeda. Yang terakhir ada law of associative shifting atau hukum perpindahan asosiasi, yaitu sikap respon yang telah dimiliki individu dapat melekat stimulus baru. Next. Selanjutnya ada penerapan teori belajar Thorndike dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik itu harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Jika siswanya itu belum siap mengikuti pembelajaran, maka pemahaman konsep dalam pembelajarannya itu akan kurang. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswanya. Yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik hendaknya menyampaikan materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Yang kelima, supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang keenam, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah dan yang belum baik harus segera diperbaiki. Yang ketujuh, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Evi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar Thorndike. Yang pertama, kelebihan teori pembelajaran Thorndike, yaitu dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, peserta didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah, akan membuat peserta didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error. Nah, dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya akan terbiasa berpikir dan juga terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang ketiga, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen, dan belajar merupakan proses pembentukan atau shaping yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang keempat, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Selanjutnya, kekurangan teori pembelajaran dari Thorndike. Yang pertama, seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab ada banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi hanya sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan juga tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Yang ketiga, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar hanya memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang terus-menerus. Dan terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok Thorndike. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.